Bab 63. Kuat, istirahat untukku. Merusak, merusak. Ekspresi Pun Nanzi menjadi serius. Tangannya terus berayun saat tornado raksasa menghantam gunung. Semua orang di kota dan desa sekitar terlalu takut untuk keluar, jadi mereka bersembunyi di rumah mereka. Orang-orang yang lebih berani melihat keluar jendela mereka dan melihat sebuah gunung raksasa melayang di udara, terus-menerus terbanting. Batu giok putih lainnya pecah dan sesepuh gedung yayasan lainnya batuk seteguk darah dan jatuh. Pun Nanzi mengeluarkan labu ungu. Tangannya membentuk segel dan dia mengucapkan beberapa mantra yang rumit. Labu bergetar dan cairan merah keluar darinya. Saat cairan itu muncul, ia menyala dan mengelilingi tornado. Merusak. Pun Nanzi meraung dan membanting tornado yang menyala ke bawah. Dengan ledakan, banyak retakan muncul di layar cahaya dan mulai menyebar. Dua giok putih lagi pecah dan dua tetua lainnya jatuh. Dari 8 pilar putih, hanya tersisa 4. Selain dua tetua formasi inti, wajah kedua tetua gedung yayasan benar-benar pucat dan tubuh mereka gemetar. Mereka jelas telah mencapai batas mereka. Huang Long telah membawa semua murid batinnya ke sini. Semua wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Wang Hao juga ada di antara mereka. Wajahnya masih pucat, tapi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ketika dia melihat Wang Lin, dia berjalan ke arahnya dan menatap dengan tercengang ke langit, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Wajah Pun Nanzi gelap saat dia melayang di langit. Kekuatan formasi pertahanan ini di luar dugaannya. Dia tahu bahwa formasi ini tidak sepenuhnya kuat. Jika ada kultivator Nas Chen Sol yang mengendalikannya, itu akan jauh lebih kuat. Saat ini, formasi ini hanya bisa bertahan dan tidak melakukan apa-apa lagi. Tetapi, jika ada kultivator Nas Chen Sol di sini, kekuatannya akan sangat menakutkan. Saat sesepuh berwajah merah menyaksikan juniornya di gedung yayasan jatuh satu persatu, hatinya berdarah. Dia berteriak, "Pun Nanzi Senior, Sekte Suandao Anda selalu memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Heng Yue kami. Apakah Anda benar-benar ingin membunuh kami semua?" Pun Nanzi mendengus dan berkata, "Liu Wenju, kamu berubah dari seorang junior 500 tahun yang lalu menjadi anggota inti dari Sekte Heng Yue dan bahkan telah mencapai formasi inti. Sayang sekali menghancurkan formasi ini. Jika Anda membukanya sendiri, semuanya akan lebih mudah bagi Anda semua." Petik 2. Pakar formasi inti, Liu Wenju, ragu-ragu dan wanita tua itu tiba-tiba berteriak, dengan suara marah, "Pun Nanzi Senior, saya tidak bisa menurut." Pun Nanzi tertawa gila, wajahnya tenggelam dan dia berteriak, "Baik, formasi pertahanan ini, hancurkan untukku." Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan tornado raksasa terangkat tinggi di udara. Wajahnya memerah saat dia mengeluarkan lebih banyak energi Nas Chen Sol dan tornado semakin besar. Jatuh. Segel tangan Pun Nanzi berubah dan dia memberi isyarat agar tornado turun. Tornado raksasa mengeluarkan suara mendengung saat ia menekan sedikit lagi. Dengan suara retak, retakan di layar cahaya meningkat dan pilar putih lainnya pecah saat sesepuh gedung fondasi lainnya jatuh. Tornado raksasa itu jatuh 1 inci lagi dan sesepuh gedung yayasan terakhir batuk seteguk darah dan jatuh. Merusak. Dengan teriakan Pun Nanzi, tornado raksasa itu menekan dan tenggelam 3 inci. Puncak Pinus bergetar. Dengan gemuruh yang menggelegar, seluruh gunung tenggelam puluhan meter ke dalam tanah.
Jembatan batu yang terhubung ke Sekte Heng Yue pecah menjadi dua dan jatuh dari tebing. Sementara itu, formasi pertahanan Sekte Heng Yue akhirnya tidak bisa bertahan lagi dan hancur berkeping-keping dan menghilang. Dua pilar batu giok putih terakhir pecah dan Liu Wenju serta wanita tua itu jatuh ke tanah dengan ekspresi pahit, tidak bisa berkata apa-apa. Pun Nanzi mendengus dingin. Dia perlahan melayang ke tanah dan tornado raksasa masih melayang di udara, melepaskan tekanan yang kuat. Setelah Pun Nanzi mendarat, dia berkata, dengan ekspresi dingin, "Siapa di sini Wang Lin?" Wang Lin sudah mundur ke kerumunan murid batin. Dia tidak pernah berpikir bahwa hal pertama yang akan dilakukan oleh pakar Nas Chen Sol ini adalah mencarinya. Semua tatapan murid-murid di sekitarnya menoleh padanya. Pun Nanzi mengamati kelompok itu dan pandangannya tertuju pada Wang Lin. Dia mengangkat alisnya dan mengira ini pasti Wang Lin. Sebelumnya, Ouyang juniornya telah menyebutkan Wang Lin berkali-kali dan mengatakan bahwa kerugian mereka sepenuhnya disebabkan oleh Wang Lin. Dia benar-benar ingin merekrut Wang Lin. Pun Nanzi selalu menginginkan tanah Sekte Heng Yue. Kali ini, dia berpikir bahwa, dengan Zhou Peng, mereka pasti akan menang dan akan mengambil alih tanah Sekte Heng Yue tanpa menggunakan kekuatan secara terbuka. Namun kemunculan Wang Lin ini mengganggu rencananya dan memaksanya untuk muncul dan mengambil paksa tanah tersebut. Sikap Pun Nanzi dingin saat dia bertanya, "Kamu adalah Wang Lin?" Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, "Murid adalah Wang Lin," dan dia menyapa senior Pun Nanzi. Pun Nanzi menganggukkan kepalanya. Dia menoleh ke Liu Wenju dan wanita tua formasi inti dan berkata, "Nenek moyang jiwa yang baru lahir dari Sekte Heng Yue semuanya telah mati dalam pertempuran di negara lain. Kalian tidak lagi memiliki kemampuan untuk menjaga gunung Heng Yue ini. Alih-alih membiarkan sekte lain mencurinya, mengapa tidak memberikannya kepada sekte Xuan Dao saya?" Liu Wenju menatap wanita tua itu dengan pahit dan berkata, "Senior, tolong pertimbangkan hubungan baik antara kedua sekte dan jangan." Tanpa membiarkan Liu Wenju selesai berbicara, Pun Nanzi memotongnya dan dengan tidak sabar berkata, "Pergi. Selain orang-orang, tidak ada lagi yang bisa pergi. Jika kamu terus menggangguku, aku tidak keberatan memusnahkan seluruh sekte." Wanita tua itu menjadi geram dan hendak menyerang ketika Liu Wenju menghentikannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan hormat berkata, "Junior patuh, tetapi Gunung Heng Yue ini telah menjadi sekte kami selama ribuan tahun dan Junior tidak memiliki hak untuk memberikannya. Junior hanya bisa setuju untuk meminjamkannya. Jika di masa depan, Pun Nanzi mencibir. Dia sekali lagi menyela dan berkata, "Pinjamkan. Tidak apa-apa. Pinjamkan ke sekte Xuan Dao saya selama 100.000 tahun." Semua murid batin sangat marah, tetapi tidak satupun dari mereka berani menampilkannya. Mereka semua merasa sangat tertekan dan tetap diam. Beberapa murid mulai memikirkan diri mereka sendiri. Wajah Pun Nanzi menyapu area dan mendarat di Huanglong. Dia berkata, "Kamu, tinggalkan pedang bulan ungumu." Junior saya, Ouyang, memperhatikannya. Huanglong menanggung penghinaan dan mengepalkan tangannya. Dia melihat ke arah Liu Wenju dan wanita tua itu. Ketika dia menemukan bahwa mereka sedang menunggunya, dia menghela nafas, mengeluarkan pedangnya, dan melemparkannya ke tanah. Pun Nanzi meraih dengan tangan kanannya dan pedang bulan ungu terbang ke tangannya. Saat pedang memasuki genggamannya,
gas ungu keluar dari pedang dan membentuk naga raksasa. Bab 64. Sekte menyebar. Naga itu meraung ke arah Pun Nanzi dan menyerangnya. Pun Nanzi mencibir. Dia menjentikkan pedang dan berkata, "Hewan, tahan dirimu." Tubuh naga itu bergetar dan segera kehilangan kemauannya. Itu dengan enggan kembali ke pedang. Pedang berhenti bersinar. Liu Wenju dan wanita tua itu saling memandang dan menghela nafas. Dia berkata, "Baik, semua murid Sekte Heng Yue, dengarkan perintahku, ikuti aku turun gunung." Dengan itu, dia melihat sekeliling dan menghela nafas lagi sebelum melayang ke udara. Pun Nanzi menyipitkan matanya dan berkata, "Sekte Suandao saya akan merekrut lebih banyak murid. Jika ada yang ingin bergabung, mereka bisa tinggal di sini." Wajah 10 tetua gedung yayasan semua berubah menjadi aneh. Selain 2 orang yang berada di sebelah wanita tua itu, 8 orang lainnya tidak mengikutinya. Ekspresi Liu Wenju berubah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tetap diam. Dia menghela nafas lagi, lalu menggelengkan kepalanya dan berdiri di samping wanita tua itu. Wanita tua itu menekan amarah di dalam hatinya dan berteriak, "Setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Jika ada yang tidak ingin mengikuti kami, saya tidak akan memaksa Anda." Di antara generasi Haonglong, semua tetua ragu-ragu dan, pada akhirnya, selain Huanglong, Dao Su, dan tetua berwajah merah, tidak ada tetua lainnya yang bergerak. Hanya mereka bertiga yang bergerak dan berdiri di samping 2 tetua formasi inti. Di antara lusinan murid dalam, hanya sekitar 10 atau lebih yang terbang di samping para tetua formasi inti. Wang Zuo ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dia tidak berani melihat ke arah Dao Su saat dia mengangkat kakinya dan meletakkannya. Pada akhirnya, dia tidak mengikuti. Perempuan bernama Zhou ragu-ragu untuk beberapa saat, tapi tidak mengikuti. Adapun wanita bernama Su, dia melihat bahwa Wang Zuo tidak bergerak, jadi dia mundur selangkah. Wang Hao sudah bisa berjalan. Dia tersenyum kecut dan berkata kepada Wang Lin, "Kakak Taizu, aku tidak akan pergi kemana-mana. Saya berencana untuk pulang dan membantu ayah saya. Jangan khawatir, saudara Taizu, aku akan menjaga keluargamu." Wang Lin ragu-ragu. Dia memiliki terlalu banyak rahasia dan, jika dia bergabung dengan Sekte Suandao, akan ada terlalu banyak bahaya yang tidak pasti. Jadi, setelah merenung sejenak, dia mulai bergerak. Pada saat itu, mata Pun Nanzi menyala saat dia menatap Wang Lin. Dia tiba-tiba berkata, "Wang Lin, kamu tetap di sini." Wang Lin tercengang dan dengan hormat berkata, "Senior Pun Nanzi, mengapa kamu ingin junior tetap tinggal?" Pun Nanzi mengangkat kepalanya dan berkata, "Jika aku menyuruhmu untuk tinggal, kamu tetap tinggal." Ada apa dengan semua pertanyaan itu? Liu Wenju ragu sejenak dan tiba-tiba berkata, "Pun Nanzi senior, Wang Lin ini adalah murid kepala Sekte Heng Yue saya, jadi saya ingin meminta senior untuk tidak mempersulitnya dan membiarkan dia pergi bersama kami, mendengar beberapa hal tentang Wang Lin dan juga mengamatinya sebentar." Dia benar-benar tidak mau melepaskan murid Foundation Building masa depan ini. Pun Nanzi mendengus dan berkata kepada Wang Lin, "Sekte Heng Yue hanya ada dalam nama. Apakah Anda akan mengikuti mereka saat mereka melayang di seluruh dunia? Jika Anda bergabung dengan Sekte Suandao saya, masa depan Anda akan jauh lebih cerah. Anda memutuskan sendiri apa yang Anda inginkan. Anda tidak ingin rumor menyebar, bukan?
Desas-desus mengatakan bahwa Sekte Suandao saya tidak hanya mencuri gunung, tetapi juga para murid. Pun Nanzi yakin bahwa, kecuali Wang Lin ini terbelakang, dia tidak akan mengikuti Sekte Heng Yue. Wang Lin merenung sedikit. Tanpa sepatah kata pun, dia mengepalkan tangannya, naik ke udara, dan berdiri di samping Huang Long. Mata Pun Nanzi berbinar. Bocah yang tidak tahu berterima kasih. Dia berkata, Liu Wenju dan wanita tua itu menatap Wang Lin dengan serius. Mereka menunggu lebih lama, tetapi setelah melihat semua murid dari Sekte Heng Yue dengan kepala tertunduk, wanita tua itu menghela nafas dan berkata, "Baiklah, ayo pergi." Dengan itu, dia terbang ke kejauhan. 10 orang lainnya mengikutinya dengan ekspresi pahit. Orang-orang dari Sekte Heng Yue mengikuti dua tetua formasi inti dan terbang menjauh dari Sekte Heng Yue seperti anjing tunawisma. Sepanjang jalan, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Selain kemarahan, mereka dipenuhi dengan rasa kehilangan. Setelah terbang lama, hingga langit menjadi gelap, Liu Wenju dan wanita tua itu berdebat sebentar, lalu mendarat di sisi gunung. Wanita tua itu menghela nafas. Dia melihat orang-orang di sekitarnya. Selain dua sesepuh foundation building, semua orang berada di tahap key condensation. Hanya ada 4 orang dari generasi Huang Long dan 12 orang dari generasi Wang Lin. Dia tersenyum pahit dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia berkata, "Kalian tidak boleh berkecil hati hanya karena Sekte Heng Yue telah menghadapi bencana ini. Hal-hal selalu berubah di dunia kultivasi. Hari ini, dia mencuri gunung Heng Yue dari kami, tetapi, begitu aku dan leluhur Liu mencapai Nas Chen Sol, kami akan dapat mengambilnya kembali." Di antara dua tetua gedung yayasan adalah tetua Sang Guan, yang mengamati Wang Lin di aula utama beberapa hari yang lalu. Dia mengeluarkan batuk kering dan berkata, "Leluhur Wang benar. Semakin sengsara yang kita rasakan sekarang, semakin tinggi semangat juang kita. Kita harus mengukir penghinaan ini ke dalam hati kita. Jika kita berhasil di masa depan, kita harus merebut kembali gunung itu." Penatua gedung yayasan lainnya memiliki wajah dan tubuh yang lebar. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran saat dia melihat murid yang tersisa dan berkata, "Saat bencana datang, semua orang terbang ke arah yang berbeda. Pada akhirnya, hanya kalian yang mau mengikuti kami dari Sekte Heng Yue," dia mendesah. Di antara murid-murid dalam yang mengikuti, selain dari saudara Zhang dan Lu Song, Wang Lin tidak mengetahui nama mereka, tetapi mereka tampak akrab. Ada juga sedikit gendut, yaitu orang yang ditemuinya di luar paviliun kata. Liu Wenju menarik napas dalam-dalam dan berkata, dengan ekspresi serius, tidak ada gunanya memikirkan masa lalu. Hal terpenting saat ini adalah menemukan tempat untuk menampung sekte kita. Bertahun-tahun lalu, saya membangun rumah di gunung mirip ular ribuan kilometer dari sini. Untuk sekarang, mari kita tinggal di sana. Wanita tua itu merenung sejenak. Dia mengangguk dan berkata, "Itu bagus. Begitu kita mencapainya, kita harus mengikuti pelatihan pintu tertutup dan mencapai Nas Chen Sol dalam 100 tahun. Tatapan Liu Wenju bergeser. Dia berkata kepada dua tetua gedung yayasan, Sang Guan dan Song Yu, "Kalian berdua berjaga-jaga sementara aku dan leluhur Wang memulihkan energi spiritual yang digunakan untuk mempertahankan formasi. Lalu, kami bisa membawa kalian semua untuk bergerak lebih cepat." Sang Guan dan Song Yu dengan cepat melakukan apa yang diperintahkan.
Liu Wenju mengeluarkan beberapa potong batu giok hijau. Dia melemparkan mereka ke udara dan mereka mulai memancarkan cahaya hijau. Tangannya membentuk beberapa segel dan giok hijau tiba-tiba berguncang dan menciptakan kubah lampu hijau yang menutupi segala sesuatu dalam radius 20 meter. Setelah itu, dia duduk bersila dan memegang batu roh di tangannya dan mulai berkultivasi. Wanita tua itu melakukan hal yang sama dan mulai berkultivasi untuk memulihkan energi spiritualnya. Bab 65. Duka Sekte. Huang Long menyentuh tasnya dan melihat ke arah Sekte Heng Yue dengan ekspresi rumit. Dao Su berdiri di sisinya dan berkata, "Kepala Sekte, akan ada saatnya kita akan merebut kembali Gunung Heng Yue." Huang Long tersenyum pahit dan berkata, "Pedang bulan ungu diberikan kepadaku oleh leluhur Liu ketika aku menjadi kepala Sekte. Saya mengatakan kepadanya bahwa selama pedang itu ada, saya akan berada di sana, tetapi sekarang, sayang sekali." Penatua berwajah merah bernama Ma berkata dengan muram, "Kepala Sekte, Sekte Suandao memiliki kultivator Nas Chensol. Tidak melawannya adalah hal yang logis untuk dilakukan. Tidak perlu merasa menyesal tentang hal-hal seperti ini. Dunia kultivasi selalu seperti ini. Dulu ketika Sekte Heng Yue kuat, kami melakukan hal yang sama." Huang Long diam-diam menghela nafas dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Wang Lin duduk bersila di sudut, memandangi Gunung Heng Yue. Semua ini terjadi terlalu cepat dan dia masih dalam keadaan syok, tetapi dia lebih mengkhawatirkan orang tuanya. Setelah merenung sejenak, dia masih tidak bisa mengesampingkan kekhawatirannya. Dia takut murid-murid Sekte Suandao akan pergi mencari orang tuanya untuk balas dendam. Memikirkan hal ini, cahaya dingin muncul di mata Wang Lin. Meskipun dia tidak ingin membunuh orang, jika mereka ingin menyakiti orang tuanya, dia tidak keberatan membunuh mereka. Si Tunan dengan bangga membual, "Ini jalan yang benar, Wang Lin. Hehe, kamu seharusnya sudah seperti ini sejak dulu. Itu hanya membunuh orang, apa masalahnya? Saya memiliki 10.000 cara bagi orang untuk berharap mereka mati." Wang Lin mengerutkan kening dan berkata kepada si Tunan, "Membunuh orang bukanlah solusi untuk masalah ini. Jika saya membunuh satu, akan ada yang lain, kecuali saya membunuh semua murid dari Sekte Suandao." Si Tunan terus berusaha mendorongnya. "Apa yang begitu sulit tentang itu? Saya akan mengajari Anda teknik boneka. Kemudian, Anda dapat menangkap seseorang dan mengubahnya menjadi boneka yang setia. Bagaimana dengan itu? Dengan ini, Anda akan dapat hidup tanpa rasa khawatir." Saat si Tunan selesai berbicara, pemuda gendut dari paviliun pedang mendatangi Wang Lin dan duduk di sebelahnya. Dia tersenyum kecut dan berkata, "Kepala kakak senior, nama saya Huang Dasan. Di masa depan, tolong jaga junior di sini." Wang Lin melirik yang lain, tetapi, sebelum dia bisa menjawab, murid berpakaian hitam bernama Zhang datang dan berkata, "Huang Dasan, jika kamu punya waktu, kamu harus berkultivasi lebih banyak daripada meminta seseorang untuk menjagamu." Huang Dasan tersenyum kecut dan berkata, "Sekte telah pergi." Di antara murid batin yang tersisa, kakak laki-laki Wang Lin adalah yang terkuat. "Tidak peduli seberapa banyak saya berkultivasi, saya tidak akan bisa mengalahkannya, jadi sebaiknya saya menjadi bawahannya." Saudara Zhang berbalik dan menatap Wang Lin. Dia ingat ketika dia membawa ketiga muridnya ke gunung untuk diuji bergabung dengan sekte tersebut.
Dia diam-diam menghela nafas dan berkata, Wang Lin, kemajuanmu benar-benar tidak terduga. Aku benar-benar mengagumimu. Wang Lin tersenyum kecut, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Dia selalu sangat menghormati saudara Zhang. Saudara Zhang adalah salah satu dari sedikit murid dalam sekte yang tidak hanya tidak pernah mengejeknya, tetapi bahkan menyemangatinya. Pada titik ini, Lu Song berjalan menuju ketiganya, mengerutkan kening, dan berkata, Zhang Dekun, kita sudah tidak bertemu selama beberapa tahun dan kamu akhirnya mencapai lapisan ke-6. Apakah Anda masih ingat janji dari 10 tahun yang lalu? Mata saudara Zhang berbinar. Dia menatap Lu Song dan berkata, tentu saja aku ingat. Lu Song menghela nafas. Dia duduk di sebelah Wang Lin, lalu menepuk bahu Wang Lin dan berkata, Wang Lin, sekte Heng Yue hanya ada dalam nama. Aku akan mengatakan sesuatu yang jelek. Jika Anda tetap tinggal di sekte Suandao, Anda akan memiliki masa depan yang jauh lebih baik daripada datang ke sini bersama kami. Dengan itu, dia dengan pahit tersenyum pada saudara Zhang dan berkata, Zhang Dekun, sifat keras kepalamu masih sama seperti sebelumnya. Apa gunanya janji 10 tahun itu ketika sekte itu bahkan tidak ada lagi? Mendesah. Wang Lin menatap Lu Song. Dia menggerakkan bahunya untuk menjauh dari Lu Song dan berkata, bukankah kakak laki-laki Lu Song juga tidak tinggal di sekte Suandao? Lu Song menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan panggil aku kakak laki-laki. Menurut aturan, aku harus memanggilmu kakak laki-laki. Hehe, jika saya tinggal di sana, saya tidak akan memiliki masa depan, karena saya telah menyinggung terlalu banyak orang di sekte Suandao. Zhang Dekun dengan dingin berkata, kamu tidak hanya menyinggung orang-orang dari sekte Suandao, kamu juga telah menyinggung banyak orang di sekte Heng Yue. Lu Song mengangkat kepalanya. Dia menatap Zhang Dekun dan menghela nafas. Saudara laki-laki Zhang, sebelum saya menjadi murid inti, saya adalah orang yang sangat dibenci, tapi itu dulu. Apa gunanya membicarakannya sekarang? Saat itu, hanya ada satu slot untuk murid inti tahun itu, dan saya harus membantu. Saya menawarkan permintaan maaf saya kepada Anda, saudara junior Zhang. Wajah Zhang Dekun tetap dingin dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Selama kompetisi untuk slot murid inti tahun itu, dia melawan salah satu kerabat Lu Song. Sebelum pertarungan, Lu Song muncul dan melukainya, menyebabkan dia kalah dalam pertarungan. Lu Song memberitahunya bahwa dia tidak yakin kalau dia bisa menemukan Lu Song dalam 10 tahun untuk bertarung lagi. Lu Song dengan jujur berkata, Saudara Zhang, saya akan melakukan yang terbaik untuk menebus apa yang terjadi 10 tahun yang lalu. Tetapi, saat ini, sekte sedang dalam kesulitan, jadi kita para murid batin harus bersatu. Lupakan para murid di bawah lapisan kelima. Di antara kami berempat, Huang Dasan berada di lapisan kelima, Zhang Dekun di lapisan keenam, dan saya di lapisan kedelapan. Jadi, lapisan apa kamu di Wang Lin? Wang Lin melihat semua orang memandangnya. Dia untuk merenung sedikit, lalu dengan jujur menjawab, lapisan ke-14 kondensasi Qi. Saat kata-kata itu diucapkan, 3 orang di sebelahnya menghirup udara dingin. Mereka semua tahu Wang Lin kuat, tetapi mereka tidak menyangka dia sekuat ini. Mulut Lu Song mengering. Dia tersenyum kecut dan berkata, Selamat kakak Wang. Anda akan segera mencapai tahap foundation building. Ketika itu terjadi, saya harus memanggil Anda lebih tua.
Zheng Dekun memberi Wang Lin pandangan yang dalam dan bijaksana sebelum menghela nafas, sementara mata Huang Dasan berbinar. Murid-murid dalam sekitarnya dengan hati-hati mengamati keempatnya. Beberapa orang dengan telinga yang lebih tajam mendengar apa yang dikatakan Wang Lin. Mata mereka dipenuhi dengan lebih banyak rasa hormat terhadapnya. Lu Song menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kakak senior Wang Lin, mulai sekarang, kita adalah murid terbaik di Sekte Heng Yue. Anda akan menjadi murid senior Penatua, saya akan menjadi murid kedua, Zhang Dekun akan menjadi yang ketiga dan Huang Dasan akan menjadi yang keempat. Mulai sekarang kita harus berbagi pengalaman dan membentuk kelompok. Bagaimana menurut Anda?" Wang Lin merenung sebentar. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Huang Dasan dengan cepat berkata, "Apa yang dikatakan kakak senior kedua itu benar. Begitulah seharusnya." Zhang Dekun ragu-ragu sejenak. Dia mengangguk dan berkata, "Seharusnya ada pemimpin di antara para murid batin. Ini akan membantu para penatua dan membuat mereka memiliki lebih sedikit hal yang perlu dikhawatirkan." Ketika Wang Lin melihat bahwa dua lainnya telah setuju, dia mengangguk setuju. Dia tidak terlalu peduli dengan masalah ini karena dia punya rencana lain. Tepat pada saat itu, Liu Wenju dan wanita tua itu membuka mata mereka. Bab 66. Tanpa judul. Liu Wenju bangkit dan mengeluarkan sepotong batu giok. Dia melemparkannya ke udara dan dengan cepat membentuk beberapa segel dengan tangan ini. Dia kemudian memuntahkan seteguk energi inti dan giok mulai berputar di udara. Wanita tua bernama Wang juga membuang sepotong batu giok. Itu menyatu dengan batu giok pertama. Batu giok itu terus berputar dan mengeluarkan cahaya berwarna pelangi. Sinar cahaya berwarna pelangi jatuh ke tanah dan menutupi segala sesuatu dalam radius 10 meter dari giok sampai membentuk piringan cahaya. Liu Wenju memandangi kelompok 4 orang Wang Lin dan berkata, "Kalian berempat, selain Wang Lin, akan bertugas melindungi murid-murid batin lainnya karena akan ada fluktuasi yang kuat, jadi berhati-hatilah agar tidak jatuh. Juga, Huang Long dan kalian bertiga, kalian masing-masing akan bertanggung jawab atas 2 murid. Sang Guan, kalian berdua dan Wang Lin akan bertugas menjaga keseimbangan di samping." Dengan itu, dia melangkah ke Dis dan wanita tua itu mengikuti di belakang. Yang lainnya segera mengikuti perintah Liu Wenju dan mengambil alih seorang murid dan berjalan ke atas piringan itu. Kedua tetua bangunan yayasan dan Wang Lin membentuk segitiga sambil berdiri di tepinya. Liu Wenju menarik napas dalam-dalam. Tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Bangkit!" Sekitarnya mulai bergetar, piringan cahaya mulai naik, lalu terbang ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan ini beberapa kali lebih cepat dari pedang terbang. Sesaat setelah mulai bergerak, para murid batin tidak bisa menahannya lagi. Jika tidak ada yang membantu mereka, mereka pasti sudah jatuh. Semua kekuatan yang dialami para murid batin dipindahkan ke Sang Guan, Song Yu, dan Wang Lin melalui metode misterius. Wang Lin merasakan kekuatan besar menghantam tubuhnya. Dia hampir jatuh, tapi dia menggunakan teknik tarikannya untuk menstabilkan tubuhnya. Meski begitu, dia merasa tubuhnya gemetar seolah-olah dia akan terlempar. Dia memandang Sang Guan dan Song Yu dan menemukan bahwa kedua tetua itu sangat santai dan tidak terlihat sedikit pun tegang. Wang Lin diam-diam menghela nafas dan berpikir, tidak heran mereka adalah sesepuh pembangun fondasi, bukan sesuatu yang bisa saya tandingi.
Si Tunan dengan acuh berkata, ini bukan hal yang istimewa. Ini hanyalah teknik perjalanan udara. Dulu ketika saya menggunakan teknik perjalanan udara, saya bisa membawa 10.000 orang dan tidak membutuhkan orang untuk menjaga keseimbangan. Wang Lin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia berkata, tidak perlu membandingkan dirimu setiap saat. Aku sudah tahu kamu kuat. Si Tunan mendengus dan berkata, ketika aku memiliki tubuhku, aku bahkan tidak akan peduli dengan junior sepertimu. Jika bukan karena fakta bahwa Anda satu-satunya orang yang dapat mendengar saya bahkan tidak akan berbicara dengan Anda. Tidak lama kemudian, kecepatan cakram ringan menjadi lebih cepat. Wang Lin nyaris tidak berhasil menjaga tubuhnya tetap stabil. Dia diam-diam mengeluh sepanjang waktu. Kemudian, awan gelap tiba-tiba muncul di depan mereka. Awan gelap ini sangat aneh. Cahaya melengkung di dalam awan dan kecepatannya juga sangat cepat. Sepertinya akan bertabrakan dengan piringan cahaya. Wajah Liu Wenju tenggelam dan dia berkata, Sang Guan, Song Yu, Wang Lin, kalian bertiga, tetap tenang. Dengan itu, dia menarik napas dalam-dalam dan membentuk segel. Piringan cahaya berhenti sebentar, lalu dengan cepat bergerak membentuk busur di sekitar awan hitam. Penghentian dan permulaan cakram ringan yang tiba-tiba ini menyebabkan tekanan yang sangat besar pada semua orang di dalamnya. Hampir semua orang langsung jatuh. Beberapa murid dalam bahkan dikirim terbang dan salah satu dari mereka terbang ke arah Wang Lin. Wang Lin sudah hampir tidak bisa menjaga tubuhnya tetap stabil. Dengan tiba-tiba berhenti dan mulai, semburan kekuatan membuat tubuhnya tidak stabil dan menyebabkan dia mundur. Energi dingin keluar dari manik misterius di dadanya dan memasuki tubuh ini. Setelah energi menembus tubuhnya, itu membantu menstabilkan tubuhnya pada cakram. Saat murid batin yang diusir tiba di depan Wang Lin, dia bisa melihat ekspresi ketakutan di wajah murid itu. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin meraih tangan murid itu dan, dengan sebuah putaran, melemparkannya kembali ke dalam cakram. Setelah melakukan semua itu, dia menghela nafas. Dia tahu bahwa energi dingin itu berasal dari si Tunan. Tepat ketika dia hendak berterima kasih kepada si Tunan, dia mendengar suara dari awan gelap. Rekan-rekan pembudidaya dari Sekte Heng Yue, apakah kalian semua bertemu dengan leluhur Sekte Xuan Dao saya, Pun Nancy? Wang Lin menoleh. Dia melihat kelabang raksasa keluar dari awan hitam. Di depan adalah tetua Ouyang dan di belakangnya ada 7 atau 8 orang. Semuanya mencibir pada mereka. 3 dari mereka melepaskan aura yang kuat dan dengan dingin menatap Liu Wenju dan wanita tua bernama Wang. Orang yang baru saja berbicara adalah pria berwajah hitam di antara 3 orang kuat. Wajah Liu Wenju sangat muram. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan dengan cepat membuat piringan cahaya terbang lebih cepat, menarik diri dari awan gelap bahkan tanpa memutar kepalanya. Segera, awan gelap yang besar itu hanya berupa titik gelap di langit. Setelah sekian lama, pemandangan di lapangan mulai berubah. Tambalan gurun mulai bermunculan, mencerminkan perubahan lokasi. Piringan cahaya mengelilingi area itu sebentar, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Tiba-tiba, ia melaju ke utara hingga mencapai puncak gunung dan perlahan mendarat di atasnya. Saat cakram cahaya mendarat di tanah, semua murid batin jatuh ke tanah dan mulai muntah. Wajah mereka sangat pucat. Wang Lin juga merasa sangat pusing dan dadanya terasa sesak. Liu Wenju membentuk segel dan mengirimkan sebuah teknik.
Seluruh gunung berguncang dan retakan muncul di gunung. Tanpa sepatah kata pun, Liu Wenju melompat ke celah. Wanita tua bernama Wang melihat sekeliling dan mengikutinya masuk. Semua orang yang tersisa memasuki celah dengan dukungan dari para tetua. Setelah mereka semua masuk, celah itu perlahan menutup. Saat dia masuk, Wang Lin menyapu seluruh gua dengan perasaan ilahi dan menemukan bahwa tidak ada apa-apa di sana kecuali beberapa kamar batu. Liu Wenju menunggu sampai semua orang masuk dan berkata, dengan ekspresi serius, sebagian besar dari Anda telah mencapai tingkat kultivasi di mana Anda tidak perlu makan lagi. Adapun bagi Anda yang terlalu rendah dan perlu makan, ada makanan di ruang batu di sana yang harus bertahan selama beberapa tahun. Saya dan leluhur Anda Wang akan mengikuti pelatihan tertutup dan tidak akan repot dengan masalah lain. Dengarkan para tetua untuk pengaturan Anda. Wanita tua bernama Wang berkata, dengan suara tertekan, Sekte Heng Yueku akan menjalani pelatihan tertutup selama 100 tahun. Lalu kami akan menghapus semua aib kami. Mulai sekarang, jika ada murid yang membutuhkan nyanyian untuk mencapai lapisan berikutnya, mereka bisa mendapatkannya dari para tetua. Untuk abad berikutnya, kecuali ada peristiwa besar, tidak ada murid yang diizinkan pergi. Kelompok 3 orang Huanglong, kalian juga harus mengikuti pelatihan pintu tertutup dan mencoba untuk mencapai bangunan pondasi secepat mungkin. Kelompok 3 orang Huanglong mengangguk setuju. Tatapan Liu Wenju menyapu para murid batin dan berkata, Lu Song, kamu bertanggung jawab atas semua murid batin. Wang Lin, ikuti aku. Aku akan mengatur tempat khusus untukmu. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.